Baik, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri terlebih dahulu. Kurikulum vitae pemateri, nama Ibnatur Rafi Khairiyah, NIM G0001948284. Program Studi PAI Internasional semester 4, Jabatan Kepala Bidang Media dan Komunikasi. Alamat asal, Jalan Batur Puri, Mujur, RT 5 RW 4, Kroya, Cilacap. Alamat sekarang, Perum Triagan Asri 2, Blok C5, Mojo 8, Sukoharjo. Tempat tanggal lahir, Cilacap, 4 September tahun 2000. Jenis kelamin perempuan, golongan darah A, hobi, mendengarkan, menulis, membaca, dan bercerita. Email, ibnaturofi49@gmail.com. Nomor HP 081 226 959 787. Status mahasiswa, status pernikahan belum menikah. Moto hidup, live present, your future created by what you do today, not tomorrow. Riwayat pendidikan. SD atau MI, SDN 1 Grujukan, lulus tahun 2012. SMP atau MTS, SMP Negeri 1 Kemeranjen, lulus tahun 2015. SMA atau SMK atau MA, nama sekolahnya SMA Negeri 1 Banyumas, lulus tahun 2018. Dan perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta sedang menempuh. Riwayat organisasi. IMM, Jabatan Kepala Bidang Medcom, tahun 2020. MUDS, atau Muhammadiyah English Debating Study, Jabatan Kepala Divisi HRD, tahun 2020. Lalu MPQ, Jabatan Staf Medcom, tahun 2020. Angka 4, Rohis, Jabatan Bendahara Umum, tahun 2017. Peredaran IMM yang telah diikuti, DAD, tempat kegiatan SDN 2 Mulur, tanggal pelaksanaan 14-17 Desember 2019. Prestasi yang pernah diraih. Yang pertama, Exchange Student Inbound E-Mobility at University Sabah Malaysia tahun 2021. 2. Menulis buku Mencintai Diri Sendiri tahun 2021. 3. Menulis buku Narasi Hijrahku tahun 2020. 4. Menulis e-book Butuh Keruh Sebelum Jernih tahun 2020. Karya terpublikasi. 1. Jenis buku, judul Mencintai Diri Sendiri tahun publish 2021. 2. Jenis buku, judul Narasi Hijrahku tahun publish 2020. Dan yang ketiga, e-book, judul Butuh Keruh Sebelum Jernih tahun publish 2020. Surakarta 4 Mei 2021, Ibnatur Rafi Khairiyah pertanda tangani. Baiklah, langsung saja kepada Imamati Ibnatur Rafi Khairiyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk kakak moderator Zain atas pemaparannya dan pembukaannya. Sebelumnya suaranya terdengar atau tidak? Terdengar. Jelas ya? Ya maaf nggak bisa on cam karena laptop saya itu rusak. Kameranya tuh jadi terbalik gitu loh. Kecuali di Zoom kan bisa di rotasi gitu. Tapi kalau di Google Meet nggak bisa, jadinya off cam dulu ya. Terus sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir ke SIC Part 3, yang mana di kesempatan SIC kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat elektronik sertifikat dengan menggunakan Google Form, yang dimana di Google Form itu ada sebuah aplikasi yang namanya Autocrat. Nah, nanti di sini Vivi nggak bakal jelasin gimana cara bikin sertifikatnya, tapi langsung ke
gimana kita bikin sertifikat itu bisa terkirim secara otomatis ketika ada yang mengisi melalui Google Form. Tapi sebelumnya Vivi bakal kasih tahu dulu kayak misalkan gimana sih format-format dari sertifikat dan kira-kira sertifikat itu terdiri dari apa aja dan bentuknya seperti apa gitu. Meskipun teman-teman mungkin udah sering lihat dan dapat sertifikat ya dari acara-acara atau webinar-webinar yang teman-teman udah ikutin. Oke, sebelumnya aku izin buat share screen dulu. Ini udah lagi pada senggang kan ya, nggak lagi disambi. Soalnya lumayan ribet kalau buat yang awal belajar. Aku aja buat ngapalinnya itu butuh berapa kali ya? 3 sampai 4 kali lah. Harus dilihat terus step-stepnya gitu. Jadi harus nyontek-nyontek terus sampai bisa hafal. Jadi buat teman-teman nanti yang mungkin baru lihat bisa di apa ya mengenal dulu gitu. Nanti bakal Vivi kasih modulnya, yang mana modulnya ini belum jadi karena kebetulan ada pergantian dari sebenarnya Vivi kan SIC part 4 tapi karena ada suatu hal jadi maju ke part 3 hari ini terus jadi belum selesai. Jadi mungkin Vivi di sini bakal share screen langkah-langkahnya dulu yang baru Vivi buat. Udah kelihatan belum? Share screen-nya Vivi. Udah, Vi. Kelihatan? Oke. Ya, Kelihatan. di sini. Nah, di sini tuh ada langkah-langkahnya. Pertama itu nanti kita bakal bikin folder baru dulu, yang mana kita bakal berkutip di Google Drive, karena di sana semua hal-hal yang bakal kita pakai itu ada di sana semua. Terus membuat sertifikat, itu Vivi buatnya di Canva. Vivi buat dulu di Canva, terus Vivi pindahin ke PowerPoint. Terus nanti di PowerPoint bakal diedit sedikit, yang mana nanti bakal dipindahin lagi ke Google Drive. Terus kita bakal buat Google Form lewat Google Drive lagi. Terus ada merancang Google Form. Nanti Google Form-nya bakal kita edit-edit, bakal kita apa ya atur gitu ya di pengaturan Google Form di step yang ke 1, 2, 3, 4, 5 di step yang 5. Terus sampai kita buat spreadsheet untuk Google Form-nya itu. Nah, step yang terakhir itu kita bakal mulai eksekusi di AutoCAD add-on-nya ini. Nah, nanti di sini nih yang kayaknya kita harus benar-benar coba buat kenal dulu, buat hafalin dulu step-stepnya, karena ini mungkin buat orang yang awam bakal asing banget gitu. Karena kelihatannya cukup ribet, tapi sebenarnya kalau udah dilakuin nggak ribet. Oke, Vivi mulai aja ya. Nah, jadi ini udah di Google Drive ya. Kita step pertama bakal bikin folder drive barunya dulu. Jadi ini dari emailnya Medcom. Ini di sini ada beberapa juga, ada sertifikat pelatihan administrasi, sertifikat sekolah tarjih. Ini tuh pas diisi ya, isinya benar-benar sertifikat full ketika teman-teman ngisi. Nah, jadi ibaratnya folder yang bakal kita buat ini adalah folder untuk menampung sertifikat-sertifikat nanti yang kan teman-teman dapatkan gitu. Tuh. Jadi ini bukan dibuat satu-satu oleh panitia, tapi terisi secara otomatis ketika teman-teman mengisi kolom nama gitu. Nah, nanti Vivi bakal kasih tahu caranya gimana. Ada yang udah bisa sebelumnya di sini? Atau belum pada bisa semua? Halo?
Teman-teman ditanyain dulu. Ini kedengaran? Belum. Halo. Gimana? Aku belum bisa. Belum ya? Coba aku ajarin. Oke. Oke, ini kita buat folder baru ya. Udah tahu kan cara bikin folder baru? Bisa lah ya. Cuma tinggal klik kanan, terus nanti kita klik folder baru. Nah, kita namain sesuai kegiatan. Nah, kebetulan Vivi nggak bikin sertifikat baru lagi, jadi Vivi pakai sertifikat tadabur yang udah ada. Nah, Vivi bakal namain juga sertifikat tadabur ya. Sertifikat. Nah, biar nggak ketuker, kasih angka 2 deh. Buat. Mana? Oke, ini ya udah terbuat ya, sertifikat tadabur. Nah, setelah itu apa nih langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya itu kita langsung ke sertifikatnya itu sendiri. Kita klik dulu Google Drive-nya ini, terus kita masukin sertifikat yang udah kita buat sebelumnya, yang udah kita persiapkan. Karena ini kan waktunya singkat, jadi otomatis Vivi bilangnya udah disiapin ya. Kalau misalnya teman-teman belum buat, berarti ya buat dulu gitu. Cara masukinnya gampang. Tinggal upload file. Terus kita ingat-ingat, kita simpennya di mana sih sertifikatnya itu. Kita disimpan di sini. Nah, ini dia. Oke. Udah ya. Ini kan formatnya masih PowerPoint yang bawaan dari laptop ya. Sedangkan kita membutuhkan format PowerPoint yang sesuai dengan Drive. Jadi caranya gimana? Caranya itu setelah kita upload filenya di Drive ini, kita buka filenya. Kita klik. Kecepatan atau enggak? Jelasinnya. Kalau kecepatan bilang ya. Oke. Oke. Sekalian kita editnya di sini. Lama ya. Nah, nih bentuk sertifikat kayak gini. Pasti teman-teman udah tahu kan ya. Jadi kita langsung aja ke masih muter-muter. Nah, sambil nungguin ininya selesai, di sini tuh otomatis ada nama tulisan sertifikat. Ini ada logo, terus di sini ada nomor. Nomornya itu biasanya kita minta ke Sekum. Terus di sini ada tulisan diberikan kepada. Terus nanti di sini adalah elemen yang paling penting, namanya teman-teman sendiri. Dan disinilah yang nanti bakal kita utak-utik kenapa bisa otomatis dan bisa menyesuaikan sesuai dengan nama yang teman-teman isi. Caranya gimana? Caranya tuh nah, tadi kan Vivi klik ini ya, kotak teks. Kotak teks otomatis teman-teman tahulah isinya itu buat menuliskan nama, mengisi teks gitu kan. Terus kita tulis di sini, ini ratanya rata tengah aja ya. Nah, rumus biar bisa itu tuh kita harus pakai tanda apa ini namanya? Ada yang tahu nggak? Tanda panah kanan kiri gitulah ya. Kalau di matematika lebih dari, kurang dari. Dan di sini tulis nama. Ini harus benar-benar sesuai ya. Jadi harus ada 2 di kanan, ada 2 di kiri.
Ini kanan, ini kiri, ini kanan. Terus tulis nama. Ini kalau misalkan teman-teman pengen tulisan namanya caps lock semua, berarti nulisnya namanya ya kayak gini, nama kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nulisnya mau nggak kayak gitu, berarti tulisnya jangan di caps. Nama kayak gitu ya. Jadi terserah senyamannya. Terus kita atur formatnya. Ya Allah. Ini bisa diatur biar lebih tebal. Terus bisa juga diganti-ganti fontnya. Oh, kenapa lemot sekali? Sampai sini ada yang bingung nggak? Oh, udah jadi ternyata. Ukurannya kita tambahin ya, biar lebih jelas. Terus biasanya permasalahannya tuh kemarin Zen apa ya? Katanya namanya jadi nabrak gitu. Itu tuh permasalahannya karena kotak dialognya ini kita kurang buat panjang gitu loh. Jadi buat meminimalisir permasalahan itu ya kita panjangin gitu. Tapi jangan sampai melebihi garis ini, garis yang emang udah disediain. Kan aneh kalau misalkan melewati. Jadi segini lah ya kira-kira. Biar enggak kita kecilin lagi. Salah. Kecilin. Kayak gini. Dan ini udah oke. Terus kalau udah, kita lanjut ke bagian bawahnya. Di sini udah paham kan? Sampai sini paham nggak? Atau Vivi kecepatan? Teman-teman, paham nggak? Nah, aku paham. Yang lainnya gimana? Paham. Soalnya kalau nanti Insya Allah salah di sini, paham. oke, baik. Terus bawahnya itu ada bagian atas ketersediaannya sebagai peserta. Ntar ada juga sebagai pembicara, ada juga sebagai panitia gitu ya. Itu terserah nanti diisi sama teman-teman pas bikin sertifikatnya. Jadi biasanya gue bikin sertifikat 2 atau 3 gitu. Terus nanti ini isi kayak dalam kegiatan apa, terus di mana dan kapan, dan siapa yang menyelenggarakan. Terus karena online mungkin melalui Zoom atau Google Meet kayak gitu. Terus bagian bawah lagi ada mengetahui. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui kalau ketua umum itu di sebelah kiri, kiri sendiri. Terus habis itu ada ketua bidangnya atau ketua panitianya. Lah, terus samping kanan sendiri itu baru sekretaris, baik sekretaris bidang atau sekretaris panitia. Jadi kalau yang sebelah kiri pokoknya itu bisa ketua umum atau ketua apa yang memang jabatannya lebih tinggi dari panitia dan ketua panitia dan sekretaris panitia. Itu. Nah, udah kan ya kayak gini. Berarti nama udah aman, udah kita pakai rumus juga. Rumusnya itu dikasih tanda apa ini namanya? Bilang ya. Panah kanan, panah kiri gitu ya. Panah kanan 2, panah kiri 2. Itu penting banget. Terus kalau udah, kita klik ini ya, file, terus kita simpan sebagai Google Slide. Gitu. Jadi nanti formatnya dia bakal jadi Google Slide gitu. Tara. Jadi nanti di sini bakal terisi secara otomatis bakal ada yang versi Google Slide-nya. Kalau ini kan tadi PowerPoint yang kita upload dari file di laptop ya. Nah, sekarang udah ada versi Google Slide-nya. Oke?
Habis ini kita langsung lanjut ke step yang kan membuat sertifikat udah ya. Membuat sertifikat udah, berarti kita lanjut ke step ketiga, yaitu membuat Google Form. Buat Google Form-nya di mana? Buat Google Form-nya ya di sini, di Drive ini. Kita buat Google Form. Nih, bisa kan ya? Teman-teman pasti udah sering lah bikin Google Form. Nah, di sini nanti kita bakal isi misalkan namanya ya sesuai acaranya ya, misalkan tadabur. Apa sih kegiatannya itu tadabur ayat ya? Tadabur ayat. Deskripsinya bisa diisi misalkan terima kasih assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum inilah ya intinya kayak gini. Nanti teman-teman bisa sekreatif teman-teman sendiri mau kasih sambutan seperti apa untuk bagian awal Google Form-nya. Terus teman-teman juga bisa pilih temanya, pilih header-nya. Nih aku misalkan kasih contoh. Aku nggak ada gambar sih. Pilih yang ada di sini aja ya. Karena warnanya rada-rada. Ini aja lah ya. Oke. Nanti teman-teman alangkah lebih baiknya kalau isi header-nya itu ya sesuai sama eventnya. Jadi bikinlah kayak apa ya, sampul khusus buat header dari Google Form ini gitu. Terus ini jangan lupa buat teman-teman atur dulu. Ini warna, yang ini bisa, yang ini bisa, terserah teman-teman. Ini bagian gaya fontnya juga bisa dipilih-pilih. Nah, ini yang bakal menentukan itu ini. Kita masuk ke pengaturan, terus kita klik kumpulkan email. Nah, terus karena meminimalisir adanya kecurangan ya, kalau misalkan sertifikatnya itu emang penting banget, kan takutnya ada yang nggak ikut kegiatan tetapi bisa bikin sertifikat lagi. Jadinya kita harus batasi ke satu jawaban aja. Jadi satu email ya cukup buat bikin satu sertifikat aja, nggak bisa berulang-ulang. Nanti takutnya dia bikin buat temennya juga. Tapi kadang ada kesalahan. Kalau misalkan ada kesalahan, kita bisa ubah dulu settingannya jadi dihilangkan, batasi ke satu jawaban biar temen yang ada kesalahan dalam mengisi sertifikatnya bisa melakukan editing gitu. Jadi kondisional aja ini, tapi kalau aku prefer buat batasi ke satu jawaban dan usahakan buat peserta atau panitia ketika mengisi Google Form ini jangan melakukan kesalahan gitu ya, karena akan lebih merepotkan nantinya. Udah ya, ini ya, di bagian setelan, klik buat kumpulkan email, terus batasi ke satu jawaban. Kalau udah, kita langsung simpan aja. Nah, terus ini kita bisa kasih isian yang sesuai kita inginkan. Karena nama kan jawaban singkat aja ya. Kita pilih jawaban singkat. Nah, terus kita isi namanya itu sesuai tulisan sertifikat tadi. Kita sertifikat nulisnya namanya kayak gini kan. Nama, N-nya besar, terus
A-nya kecil, M-nya kecil, A-nya kecil. Berarti kita di sini juga nulisnya usahakan seperti itu, guys. Nama kayak gitu ya. Jangan berbeda, nanti takutnya nggak connect. Tuh. Terus ini wajib diisi. Terus bisa dikasih. Ini pasti pada ngikutin kan, nggak pada tidur karena ngantukin. Berapa anak? 18. Terus kita kasih mungkin saran. Bukan, jangan saran dulu. Apa ya? Jabatan dulu ya. Jabatan. Oh, kalau jabatan mungkin pilihan kali ya, pilihan ganda ya. Ada kader. Ini bisa pimpinan. Tuh. Terus kita copy lagi. Mungkin dari apa? Apa lagi kira-kira? Langsung kesan aja ya, kesan-kesan. Apa? Gimana? Ada yang ngomong tadi? Enggak. Oh, oke. Saran ataupun kritik gitu ya. Saran kritik. Kita isi deskripsi. Nah, oke, 3 aja cukup sih menurut aku, nggak usah banyak-banyak. Ya, kalau teman-teman mau banyak nggak apa-apa. Ini kan cuma buat latihan aja ya. Takutnya kelamaan gitu. Terus kalau udah, kita ke bagian pengaturan itu. Membuat apanya? Spreadsheet. Salah, sorry. Kita kirim. Nah, nanti nih tampilannya bakal kayak gini. Tara. Tuh. Setelah itu kita klik jawaban buat membuat spreadsheet-nya ini. Terus kita kasih judul. Sertifikat tadabur. Nulis tadabur itu tadabur bukan sih? Buat. Ini kita hapus saja. Nah, oke, jadinya kayak gini. Jadi nanti bakal keisi sesuai kolom-kolom yang ada. Nanti email, nanti otomatis keisi sesuai anak-anak loginnya pakai apa buat masuk ke Google Form-nya itu. Dan nanti otomatis ketika mereka login pakai email itu, ya bakal kekirimnya ke email itu, guys. Terus namanya juga nanti teman-teman isinya namanya apa, ya yang bakal muncul di sertifikat nama itu. Kalau jabatan, saran, dan kritik itu cuma formalitas saja lah ya. Biar nggak kosong-kosong banget. Terus catatan di sini pokoknya apa yang bakal teman-teman rumuskan untuk menggunakan panah kanan 2 kanan dan panah 2 kiri itu harus sesuai ya. Misalkan ini email address, tulisannya kayak gini ya. Email, E-nya besar, terus A-nya besar, berarti harus persis gitu nanti ketika teman-teman emang mau menggunakan ini di saat menggunakan rumus yang tadi Vivi jelasin. Terus nama juga harus seperti itu. Nah, udah sampai spreadsheet-nya ini, nanti kita langsung ke aplikasi yang bakal bikin itu otomatis. Aplikasi atau apa ya namanya? Nih, namanya add-on. Bukan namanya add-on, tapi di add-on. Sebenarnya kalau belum ada itu, aduh ini udah ada. Kalau belum ada, tuh
Kalau belum ada tuh kayak gini. Itu Vivi udah ada soalnya. Udah download. I'm forget. Nah, ini nih. Jadi nanti kalau belum ada, teman-teman bisa download dulu. Pas buka add-on-nya nanti bakal ada tampilan seperti ini. Terus teman-teman pilihnya yang ini ya, AutoCAD. Karena Vivi udah ada, jadi kita langsung aja. Kok lemot? Oh, nah ini kenapa nggak jadi? Ternyata Vivi salah. Jadi harus sinkron ya antara akun yang lagi Vivi pakai sama akun yang di Google-nya ini loh. Ini kan Vivi beda. Ini pakai email Vivi, ini pakai Medcom. Jadi ini tuh harus disetting dulu. Nggak boleh kayak gini. Jadi harus.
Skripsi telah kelar ya ini ya? Kayaknya sinyal deh. Tinggal mungkin. Jangan-jangan dia nggak sadar kalau out. Bentar, tunggu ya Iya teman-teman. kayaknya. Tunggu saya. Yuk sambil ngajak teman-teman yang lain yuk. Udah selesai, Po? Belum. Belum. Wifi-nya gangguan sinyal. Di WA checklist 1. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Belum ada. Wifi-nya nggak sadar guys, bentar ya.
Admin ACC ya. Vivi kayaknya mau masuk pakai akun Medcom kayaknya. Sorry guys, gak kerasa. Kayaknya tadi mati karena Vivi itu deh logout pakai akun Vivi jadinya kayak gini. Tadi sampai mana ya? Habis add-on, habis itu autocrat, habis itu udah mati. Oke. Nah, udah muncul. Sudah. Oke, Vivi ulangi lagi ya. Ya Allah ngomong sendiri dari tadi. Maaf ya, Vi. Nah, ini kan ya. Nah, ini kan udah ya. Kita klik add-on. Tadi sebelumnya Vivi udah sampai ini berarti kalau udah masuk ke add-on yang email address, name, jabatan, saran, kritik. Nah, kita add-on terus langsung lanjut ke autocrat-nya aja gitu. Kita klik open. Terus nanti bakal muncul ini. New job. Kita klik ini. Ini aku nggak menghilang lagi kan. Nah, ini ada name your merge job. Kita isi sesuai sertifikat kita. Sertifikat tadabbur ayat ya kan. Karena udah ada yang sebelumnya jadi Vivi kasih tanda nomor 2 gitu ya. Biar nggak ketukar. Udah namain, teman-teman juga besok bebas mau namain apa. Terus kita next. Nah, ini ada choose template. Choose template ini artinya kita memilih file sertifikatnya kita yang udah buat. Tadi kan kita di pertama udah buat ya, udah dibuat juga jadi Google Slide. Otomatis ada di Drive dan kita ambil dari Drive. Kelihatan nggak? Nah, ini ada sertifikat tadabbur yang tadi kita buat. Kita klik, select. Kalau udah, kita next lagi. Oke. Di map source data to template ini yang bakal mempengaruhi nanti nama teman-teman itu bisa berubah gitu loh, sesuai sama apa yang teman-teman isi. Dan di sini tanda kalau misalkan dia bener itu ya di sini sama. Di sini kan nama, terus formatnya nama, N-nya besar, A-nya kecil, M-nya kecil, A-nya kecil. Di sini ya seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman bikinnya itu beda, itu di sini nanti bingung. Di sini nama bisa jadi nanti di sini ada jabatan gitu. Jadi usahain teman-teman tuh ya konsisten. Ketika teman-teman udah pakai rumusnya nama, nulisnya namanya kayak gini, ya nanti pas di Google Form-nya teman-teman nulisnya ya seperti ini, nama gitu. Jadi harus sesuai gitu biar gak bingung. Kalau bingung ketukar doi-nya. Nah, next. Terus ada file setting. Ini bagian buat kita nulis nama filenya. Kita bisa tulis sertifikat untuk siapa. Kita pakai lagi rumus yang awal. Panah kiri 2, terus nama, terus panah kanan 2. Jadi nanti sertifikat untuk, kalau yang ngisi Zain, ya nanti Zain,
Kalau yang ngisi Balkis ya nanti Balkis, kalau yang ngisi Mas Hatta ya nanti Mas Hatta gitu. Jadi bakal ngikutin. Terus buat tipe kita pakainya yang PDF. Terus ini ada output as apa gitu. Bedanya apa sih antara ini dan ini? Nah, kalau multiple output mode itu berarti nanti dia bakal keluarnya itu ya sertifikatnya kita doang. Sedangkan single output mode itu ya berarti nanti yang bakal kekirim ke email kita sertifikat secara keseluruhan anak-anak yang bakal ngisi. Ada 10 orang lah, ada 30 orang lah. Kita kan nggak butuh ya sebanyak itu. Dan nanti susah juga dadakan metil-metilin. Jadi kita cukup pilih yang multiple output mode ya. Ingat-ingat yang multiple output. Oke, kalau udah, file name udah, tipe udah, output udah, kita next. Nah, choose destination folder. Destination folder otomatis ya tempat tujuan apa? Tempat di mana nanti bakal menampung sertifikat-sertifikatnya itu. Mau ditaruh di mana sih nanti kumpulan sertifikat-sertifikatnya? Nah, kita carilah tujuan dari penempatan sertifikat-sertifikat itu di sini. Ini udah ada sebenarnya udah otomatis biasanya kalau misalkan kita udah dari awal make filenya dari folder itu bakal otomatis pakai folder itu mulu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ubah ke folder lain, teman-teman bisa klik choose folder, terus nanti teman-teman bisa pilih nih folder mana sih yang mau teman-teman gunain sebagai penampung sertifikat-sertifikatnya gitu. Nih kalau Vivi tadi kan bikin awal sertifikat Tadabur 2, ya udah pakai ini berarti gitu. Tuh. Ini sama, jadi kita hapus aja yang satu. Oke, next. Kalau yang bagian 6 ini ada add dynamic, kita langsung next aja karena ini nggak ngaruh. Terus set merge juga kita next lagi. Dan sampai yang ke-8 ini, baru ini penting lagi. Ini kan ada share dokumen dan send email. Terus ada pertanyaan, di-share nggak dokumennya? Ya, jelas iya dong. Kalau enggak, ya ngapain kita ngedit-ngedit kayak gini? Karena ini kan fungsinya buat biar langsung ke-share ke email teman-teman ya. Jadinya kita pilih otomatis yang yes. Terus, share dokumennya pakai PDF. Terus, allow collaboration to reshare, kita yesin. Terus, send from generic no reply address, kita no in. Nah, ini nih. Terus, lanjut ke tujuannya ke siapa gitu. Tujuannya ke siapa itu berarti kan otomatis ke email teman-teman ya. Berarti kita pakai rumus sesuai yang ada di sini. Ini kan di spreadsheet-nya ini kan ada email, terus ada name, terus ada jabatan dan lain-lain. Nah, kita pakai buat yang email kan. Berarti kita isi sesuai kayak rumus yang buat nama tadi. Panah kiri 2, terus kita tulis sesuai sama yang ada di sini, biar nanti munculnya emang bener-bener email. Jangan cuma email ya, kayak gini nggak ada, karena di spreadsheet-nya ini nggak ada tulisan email doang, tulisannya itu adalah email address. Jadi kita harus tulis sesuai. D-nya 2. Tuh, bersama kan? Tuh. Terus reply-nya siapa? Bisa diisi, bisa enggak. Terus ini type in subject-nya bisa ditulis sertifikat Tadabur ayat 2 tuh. Terus di sini tuh bisa diisi kayak misalkan halo, siapa namanya? Pakai rumus lagi. Halo, kayak gitu. Terus kita di sini terima kasih telah berpartisipasi.
dalam kegiatan tadabur ayat 2 bla 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 gitu ya. Bisa kreatif teman-teman sendiri. Terus kalau udah ya kita cek lagi. Ini yes, ini PDF, ini yes, ini no. Terus ini kita isi sesuai yang ada di spreadsheet-nya, email address, udah benar tulisannya. Terus kita tulisin subjeknya namanya sertifikat tadabbur ayat 2. Terus ini buat kayak kata-kata yang bakal muncul di emailnya. Kita tulisannya gini, tipe terima kasih telah berpartisipasi. Terus udah deh, langsung kita setelah itu selesai deh, next. Nah, terus di bagian ini kita klik yes. Dan ini kita klik no. Udah selesai. Tinggal kita save. Kalau mau. Terus bisa kita lihat play. Buat ngeliat udah jadi benar belum. Tuh. Oke. Udah jadi. Sekarang boleh teman-teman uji coba deh. Kirim. Ini dinamain benar udah. Jawaban udah. Oke. Mana sih? Kolom chatnya mana? Coba teman-teman isi. Ini bener kan? Coba. Bisa nggak dicoba? Ada yang udah jadi? Soalnya ya. Ada Rofi 9@gmail.com. Terus namanya Ignatur Rofika. Beginner to job. Ya, dikirim. Saya kira berhasil tidak yo. Kalau di drive sini aja deh. Coba lagi masuk. Ada yang udah nyoba?
Ada yang udah nyoba belum? Buat ngisi formnya. Bisa kok. Jadi, udah kekirim sertifikatnya? Email. Oke. Iya. Drive saya. Coba ya, tadi yang udah ngisi siapa? Terus kita lihat. Kok lemot banget ya lagian. Nih, jadi tadi kan file, foldernya kan di sini nih, ini nih yang dibuat. Terus kita bisa lihat kira-kira siapa sih yang udah ngisi. Di sini juga bisa ngeliat sih sebenarnya. Tuh, ada Zain, ada Mas Izan, mantap. Tuh, udah kekirim. Tuh, Mas Izan benar. Oke ya, berarti ya berhasil ya. Kayak gitu guys. Bingung nggak sama yang Vivi jelasin? Kira-kira udah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira bingungnya di mana dan masih belibetnya di mana? Yuk, silakan yang mau bertanya. Untuk absensi ya, di-share sama Balkis. Latif nih, udah jadi juga. Terus siapa lagi nih? Sydney. Jadi besok kalau misalkan ada kepanitiaan, teman-teman bisa banget coba buat praktekin. Karena jadi teman-teman kalau dikasih bagian dekdok, teman-teman nggak pusing nulisin satu-satu namanya orang, belum lagi typonya, belum lagi misalkan apa salah informasi terus namanya salah-salah. Jadi mending orangnya aja lah yang isi. Jadi kalau salah ya mereka yang tanggung sendiri gitu. Itu guys. Ini ngebantu banget sih. Lagi buat medcom. Sama aja, sama. Oke. Jadi mungkin itu aja yang bisa Vivi sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan atau enggak? Buat mau tanya, tentang sertifikat. Siapa tadi? mau tanya untuk sertifikatnya itu tadi loh, formatnya itu harus PowerPoint atau bisa nggak sih kalau mau langsung pakai PNG itu? Apa harus PowerPoint? Oh ya, bisa ada dua pilihan, bisa pakai dokumen atau PowerPoint. Tapi kalau Vivi prefernya pakai PowerPoint. Jadi sebenarnya PNG-nya itu tinggal dipindahin aja kok ke PowerPoint. Jadi nanti diperbesar aja. Jadi usahain ketika bikin desain sertifikatnya itu disamakan ukurannya dengan ukuran PowerPoint gitu ya. Jadi nanti ketika dipindah udah sama. Kalau aku prefer pakai PowerPoint. Sebenarnya pakai itu bisa kan bikin sertifikat pakai Word. Tapi seringnya pakai Canva sih. Terus habis dari Canva ya udah dipindahin gambarnya di PowerPoint. Terus jangan lupa ketika kita upload ke folder itu kan PowerPoint masih PowerPoint bawaan dari laptop ya, bukan pakai Google Slide. Jadi kita harus ubah dulu ke Google Slide baru bisa terkoneksi ke AutoCAD. Yeah. Ada lagi nggak yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya siapa aja sih? Kalau udah nggak ada, Vivi balikin ke Zain aja udah malam.
Makasih teman-teman. Sama Bibi, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Belum dia. Vi, itu ada tutorialnya nggak? Eh, bentuk video atau ya teks nggak apa-apa lah. Ada nggak itu? Soalnya Oh mungkin iya, ini ya. eh, Oke, siap. Kita juga mungkin aku sendiri juga bingung tuh langkah-langkahnya apa ya? eh, dari awal gimana? Kalau tadi yang PPT gimana? Terus masukin ke spreadsheet tadi lo apa tadi ya? Itu gimana kan? Mm-mm. Kadang-kadang takutnya nggak sesuai terus ngulangi lagi dari awal. Nah itu mungkin nanti dari Medcom ataupun dari mana itu bisa di-share lah ke grup SIC. Oh, Oke. YouTube channel. Latih Pujo ada tuh YouTube channel. Tapi di dislike aja, jangan di like. Dislike aja, dislike. Iya, insya Allah nanti Vivi buat modulnya ini sebenarnya modulnya lagi progres. Soalnya kan ini Vivi sebenarnya jadwalnya minggu depannya, karena ini kan jadwalnya si Taki. Tapi Taki pada dulu ada acara tadi katanya kumpul tablik sesukoharjo. Sorry, Jadi sorry. udah kenapa? Sorry, belum bisa digantiin sama Vivi dulu. Ya, jadi next sama Taki tinggal. Jadi nanti modulnya Vivi bakal itu apa? Yusul ya, insya Allah. Soalnya lumayan banyak banget ini kalau mau bikin modul tentang sertifikat ini. SSA-nya banyak. Oke, Vi. Semangat. Ya, insya Allah. Siap, terima kasih. Aku deh mau tanya. Ya, boleh. Gimana? Itu loh, kan sering toh sertif online, sertif tapi desainnya kok marak-marik itu kenapa ya? Maksudnya, Desainnya morak-marik. kalau misalkan nama aja kan wajar karena kepanjangan atau gimana gitu kan. Oh. Nah, cuman tadi aku buka-buka sertif toh. Apa namanya, tadabur itu yang di bagian tanda tangan itu juga itu mencar-mencar gitu loh hurufnya. Apa cuma aku aja? Yang ini tadi yang Vivi buat. Bukan yang itu, yang sertifikatnya yang dulu asli, maksudnya yang dulu. Nah, yang ini tadi benar tak lihat, udah nggak mencar-mencar gitu, tapi yang dulu mencar-mencar tak buka tadi. Itu kenapa ya? Ini yang dulu loh padahal. Nggak tahu ya, tapi kok beda. Oh, Yang dulu pas awal itu loh, Vi. gimana? Pas apa? Yang dulu pas awal banget. Pas Oh, selesai tadab. itu karena emang mencar-mencar dari bikinnya berarti Zain. Karena Oh. kesalahan dari editing pas bikin sertifikatnya awal. Karena kalau misalkan udah dimasukin ke PowerPoint, itu udah bentuk PNG, kalau enggak JPG. Jadi nggak bakal keubah-ubah formatnya kecuali bagian namanya itu yang baru disisipin. Jadi kalau misalkan itu berarti kesalahan waktu editingnya di Canva-nya gitu, kurang teliti lagi dilihat. Tuh. Oke. Berarti untuk mengatasi mencar-mencar yang di nama itu, tadi kotak boxnya itu dipanjangin. Betul. Itu tuh kadang ketika teman-teman dari PPT yang dari bawaan laptop, tadi kan ini ada 2 jenis PPT toh. Nih, PPT yang diupload dari aku masih belum share screen ya, ntar saya. Belum. Nanti saya nunjukin apa ya. Udah kelihatan? Udah. Udah. Nah, ini kan PPT yang Vivi upload dari laptop Udah kan. sih, udah muncul. Formatnya ini PowerPoint gitu. Sedangkan ini yang Google Slide. Nah, ketika kita dari sini
Tadi Mas Izan juga sekalian buat ngingetin yang Mas Izan tanyain. Buat dari PPT ini biar jadi Google Slide gimana? Kita tuh klik di file ini. Di file. Silmot. Ih, kriket. File, terus di sini ada jelas banget simpan sebagai Google Slide. Klik ini aja, udah. Jadi ini pas lagi di sini kan kelihatannya rapih ya. Tapi kadang ketika udah disimpan sebagai Google Slide itu bukan kayak gitu. Ketika pas tadi belum kayak gini tuh biasanya beda formatnya. Bisa kayak gini lah. Bisa pokoknya berantakan gitu. Jadi ketika mau di-save ke simpan sebagai Google Slide, kita pastiin lagi ini tuh udah bener belum, udah rata belum panjangnya tuh. Kayak gini. Terus nanti kita save. Terus kita lihat lagi di sini. Ya Allah, sinyalnya Masya Allah. Nah, kita coba lihat lagi. Kita konfirmasi. Kotak boxnya udah bener atau belum. Nah, rapi. Kalau udah rapi udah aman. Berarti ya udah nanti otomatis ketika udah disimpan sebagai Google Slide di folder ini bakal muncul yang baru. Gitu Zain. Jadi paling kalau misalkan berantakan kalau udah bikin sertif ya di situ. Kecuali kalau bikin sertifnya benar pure di sini mungkin ada kemungkinan berantakan. Gitu sih. Ya, oke. Siap, makasih ya, Vi. Buat awal-awal emang ya sama-sama. Buat awal-awal emang bakal kelihatan ribet sih karena perlu banyak yang dihafalin. Dia juga perlu berkali-kali dan nyontek-nyontek mulu kalau buat. Jadi nanti tunggu modulnya aja. Ini gimana sih cara berhentiin? Oh ya. Oke. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gede banget ya yang join. Udah. Udah? Mau dicukupkan apa masih mau dilanjut? Apa? Kayaknya udah kali ya. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya lagi boleh tanya di grup. Gak ada yang berani tanya di grup deh. Kalau tanya pasti langsung privat. Bener deh. Udah teman-teman, tak akhir ya ini berarti. Tak akhir ya teman-teman. Nih. Ya boleh sih. Terima kasih. Oke. Baiklah, terima kasih banyak pada Imawati Naturofi Hoiria yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Sopok gitu. Terus berhubung waktu udah malam juga dan udah nggak ada yang mau ditanyain, belum ada mungkin ya, nanti ada bisa langsung chat di grup aja. Oke,
kita cukupkan SIC part 3 pada malam hari ini dengan ditutup bacaan hamdalah dan kafaratul majelis sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dokumentasi enggak? Mau. Foto-foto Mau, yuk. Udah pada out. Enggak apa-apa. Pujo, posisi Pujo. Dihitungin ya. Dihitung, Zen. Lu kamera aku lo kebalik. Anu, Zen nonton, Zen. Siapa? Zen nonton. Kalau laptop kameranya kebalik itu kenapa ya? tahu. Tentang Mas Atta betah banget di Komi dah. Komi. Pindah Penghuni rumah. Komi. Pindah rumah tuh. Aku takut pada ketawa Untung- nanti ketika ngeliat aku kebalik. Oh, enggak lihat. Isi on Kengsi. Mana ya? Mukaku mana mukaku? Coba. Oh, Ya kan? Kok bisa ngomong? Balik kan? enggak. Aku tuh nggak ngerti. Aku balik kanan kiri aja loh. Oh ya. Siapa yang mau SS? Tata. As. Satu. Ya Allah, kesian dulu Latif. Tiga. Oke. Terima kasih. Makasih banyak. Sama-sama. Jangan lupa absen. Dan